Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Besar Ar-Rayyan, Perumahan Citra Harmoni, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Besar Ar-Rayyan, Perumahan Citra Harmoni, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana itu yang tauhid, mana yang syirik, mana itu yang sunnah, dan mana yang bid'ah. Semua itu adalah karena hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita tidak akan pernah bisa menggerakkan kaki kita, hati kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kita hidayah taufik sehingga kita mampu menuntut ilmu di pagi hari ini di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Besar Ar-Rayyan. Selain itu, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kesempatan, kemudahan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini seperti biasa kajian kita di Sabtu pekan pertama
Materinya membahas kitab yang berjudul sebagaimana yang tertuang di layar. Kitab aslinya adalah Asyratus Sa'ah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, Ensiklopedi Hari Kiamat menurut sunnah yang sahih. Kalau diartikan apa adanya, maka terjemahannya bukan Ensiklopedi Hari Kiamat, bukan. Tetapi kalau diartikan apa adanya, Asyratus Sa'ah artinya tanda-tanda kiamat. Namun di dalam buku ini ternyata dirinci. Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada yang namanya As-Sa'atus Sughra dan ada yang namanya As-Sa'atul Kubra. Ada tanda kecil kiamat, ada tanda besar kiamat. Tanda kecil kiamat adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana kejadiannya mulai Nabi diutus sampai nanti hari kiamat, menjelang kiamat, dan peristiwa itu dianggap lumrah oleh manusia. Bahkan peristiwa itu berulang terus kejadiannya sampai hari kiamat. Itu tanda kecil. Kalau tanda besar kiamat adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Di zaman Nabi belum terjadi, di zaman kita belum terjadi, tapi pasti akan terjadi kelak di yaumil akhir. Seperti turunnya Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal, akan muncul Imam Mahdi, akan keluar Ya'juj Ma'juj, matahari akan terbit dari arah terbenamnya, yaitu terbit dari arah barat, banyaknya binatang melata bermunculan, dan seterusnya. Jadi ini tanda besar, Bapak Ibu sekalian. Sekarang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi, karena ini berita gaib yang wajib untuk kita imani. Baik, kita lanjutkan materi kita, Bapak Ibu sekalian. Tanda-tanda kecil kiamat yang sudah kita bahas, Bapak Ibu bisa lihat di layar itu, yang sudah kita bahas, kalau tidak salah sudah 17 poin yang sudah kita bahas. Nomor 1, budak wanita melahirkan majikan. Artinya banyaknya bermunculan anak-anak durhaka, anak-anak yang memposisikan dirinya sebagai tuan, sedangkan orang tuanya diperbudak. Anak-anak yang memposisikan dirinya sebagai majikan, orang tuanya diperbudak. Nah, ini maksudnya anak durhaka, bermunculan di mana-mana. Yang kedua, kaya mendadak, OKB, orang kaya baru di mana-mana. Yang semula dia tidak memakai alas kaki, memakai pakaian apa adanya, tiba-tiba dia bisa mendirikan bangunan-bangunan menjulang tinggi. Tidak sekolah, tapi perusahaannya di mana-mana. Tidak pernah mengenyam pendidikan, tetapi karyawannya ribuan. Ya, kaya, orang kaya di mana-mana. Seperti itu, mendadak. Jadi ini nomor 2, tanda kecil kiamat. Yang ketiga, kaum muslimin akan mengikuti jejaknya kaum musyrikin yang terdahulu. Musyrik yang diperangi oleh Nabi akan mengikuti jejak mereka, ya dalam semua ritual mereka, baik dalam masalah perdukunan, baik dalam masalah pesugihan, baik dalam masalah ngalap berkah, ngikuti musyrik terdahulu. Dan ini sudah kami sampaikan detail waktu itu, rinci. Yang keempat, munculnya nabi palsu.
Orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 5, hilangnya ilmu syar'i dan menyebarnya kebodohan. Maksudnya adalah diwafatkannya para ulama-ulama yang tegar di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga yang muncul di masyarakat mereka orang-orang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu diangkat menjadi pemimpin, lalu fatwa-fatwanya sesat dan menyesatkan, sehingga kebodohan ada di mana-mana. Lah ini tanda kecil kiamat nomor 5. Nomor 6, merebaknya zina. Nomor 7, banyaknya peminum khamr. Bahkan mereka menganggap halal. Bahkan mereka juga memberi nama khamr itu bukan dengan namanya. Kalau khamr gak keren, yang keren itu putau, ekstasi, sabu-sabu, ya. Yang keren itu adalah ya bir. Yang keren itu ya semacam seperti vodka, tequila, ya macam-macam seperti itu. Ya, itu topi miring dan seterusnya. Ya, baik. Jadi ini tanda-tanda kiamat. 8, banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria, hingga populasi mereka perbandingannya 50 wanita mengitari 1 laki-laki. Yang kata Nabi, 50 wanita itu ingin minta untuk dinikahi. Populasi wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki, 50 banding 1. Lalu yang ke-9, banyaknya pembunuhan di mana-mana. Yang ke-10, sebagaimana kita lihat kan sekarang ini, tawuran antar pelajar, tawuran antar supporter bola, mereka tega menyakiti saudaranya sendiri. Ini tanda kecil kiamat. Yang ke-10, maraknya dunia panggung hiburan, musik di mana-mana, bahkan dilombakan, mereka pun mendapatkan hadiah, award, ya, dan seterusnya. Semua pengen jadi penyanyi, antri, ya. Jadi ini tanda kecil kiamat. Nomor 11, ucapan salam hanya ditujukan kepada orang yang dikenal saja. Jadi kalau tidak kenal, mereka tidak menyampaikan salam. 12, tasyabbuh, menyerupai dengan orang kafir dalam segala hal, terutama tanda kutip yang menjadi kekhususan agama mereka. Tanda kutip yang menjadi kekhususan agama mereka. Meniru mereka, nggak boleh. Seperti mereka kalau beribadah pakai alat musik, orang Yahudi kalau beribadah pakai trompet, itu khusus buat mereka. Nasrani pakai lonceng di gereja. Lah kok kita kaum muslimin pakai pukul beduk, padahal ini tidak diajarkan. Menyerupai agama mereka. Cukup tanda masuknya waktu salat dengan azan, bukan dengan memukul beduk, alat-alat tertentu. Nggak perlu. Mereka kalau beribadah nyanyi di gereja, nyanyi, Yahudi nyanyi. Kenapa kita sebagian kaum muslimin mau azan nyanyi, setelah azan menunggu maghrib nyanyi lagi, nyanyi semuanya? Ya, maka ini semua menyerupai kekhususan tanda kutip. Lalu kemudian yang berikutnya adalah 13, banyaknya orang mencari rizki tanpa peduli halal dan haram, termasuk merajalelanya riba. Entah itu terkait utang piutang, entah itu terkait asuransi, entah itu terkait pegadaian, entah itu terkait jual beli yang mengandung unsur riba. Oh itu, apalagi semakin berdekatannya pasar. Pasar itu cukup ada di genggaman kita melalui yaitu merchant-merchant secara online. Nah itu sudah ada dalam genggaman kita. Orang tidak perlu lagi pergi ke pasar tradisional atau pasar modern, ke pasar seperti itulah, pasar basah atau pasar kering. Nggak perlu lagi.
cukup di tempat kediamannya, maka barang itu bisa datang ke rumahnya. Berarti ini tanda kiamat sudah dekat ini ya. Yang ke-14, banyaknya pemutusan silaturahim. 15, jeleknya hubungan bertetangga. 16, munculnya oknum pembela penguasa yang zalim. 17, banyaknya kematian mendadak, mati tanpa sebab. 1 sampai 17, lihat itu kami tulis dalam kurungnya, telah dijelaskan pada kajian sebelumnya. Sekarang kita masuk yang ini sekarang, nomor 18. Nah ini, mengharapkan kematian karena beratnya cobaan. Arep mati karena saking beratnya cobaan. Nek koyok ngene koyoke enak mati wae mari wis. Iya, melewati kuburan, terbetik dalam hatinya, ya Allah nek mati ngono enak bae, gak mikirin dunia, gak susah. Ya, saya kayak begini ini susah, ya diuji anak, ya diuji suami, enak mati nek koyok ngene. Oh, itu berarti tanda kiamat sudah dekat. Ya, baik, hati-hati ya. Mengharap kematian karena beratnya cobaan. Ya, seperti itu. Anaknya goda, bahkan anaknya terkesan durhaka, kurang ajar kepada orang tuanya. Orang tuanya yang menutupi hutang sang anak, bahkan suka menyebabkan orang tuanya meneteskan air mata. Lalu orang tuanya tidak tahan, dia berkata kepada anaknya, nek ini carane enak ibu mati enak, wis kon tak tinggal mati baru ro rasane kon. Nek wis ditinggal mama, papa wis mati, sudah kon bakal lo rasani. Oh, tanda kiamat dekat. Arep mati. Ya. Baik, seorang suami berkata kepada istrinya, wis kamu kalau begini wis tak tinggal lah kan, wis aku enak mati nih kayak gini ya. Istrinya juga begitu, tidak kuat menghadapi yaitu suaminya. Ya, wis nak gini pak, aku daripada nonton kon kayak gini wis aku mending mati ya wis. Nah ini banyak enggak yang model kayak gini? Banyak. Baik, mari kita dengarkan dalilnya. Mana dalilnya? Mengharapkan kematian karena beratnya cobaan. Dalil yang kita usung Bapak Ibu sekalian ada 3 dalilnya. Dalilnya ada 3. Kita lihat di situ ya. Kita lihat aja di layar itu ya. Dalilnya ada 3. Dalil yang pertama, lihat catatan kaki nomor 1 itu. Mungkin dibantu terjemahannya boleh, atau mungkin yang ada di layar juga boleh dibaca yang ada di layar. Catatan kaki nomor 1 di mana itu? Nah ini Sahih Bukhari, nomor aslinya 7115. Bukhari asli itu. Kalau cetakan terjemahan 1880, sudah ada di layar itu, sudah ada. Bahkan di dalam riwayat Muslim juga ada. Ya, kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, Bukhari saja nomornya 1880 cetakan terjemahan, nomor aslinya 7115. Kita baca ini yang ada di atas, silakan kita dengarkan atau saya baca ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu di layar itu tulisannya kecil-kecil apa besar? Kecil. 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 Kurang besar. Bukan. Sudah. Kurang besar. Cukup ya? Ya. Nggak bisa ke nutup ke sini. Baik, nggak apa-apa. Nanti saya geser aja. Kita lihat. Hari kiamat. Betul, hari kiamat. Kita dengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'at, la taqumus sa'at, hatta yamurra ar-rajulu
biqadri rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Silakan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, apa isi sabdanya? Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga seseorang melewati kuburan seseorang lantas mengatakan, apa kata orang itu ketika melewati kuburan? Duhai sekiranya aku menggantikan dia, andai kata aku ada di tempatnya. Samalah kurang lebih, kan itu terjemahan. Baik. Andaikan aku ada di tempatnya, ya contohnya seperti yang tadi saya sebutkan. Nek ini mati, wis enak mari, wis kayak gini nih saya lihat di kuburan ini, wis gak mikirin dunia, ya, gak kepikiran dunia, gak kepikiran kena masalah, wis tenang. Ya. Jadi setiap melewati kuburan, dia berkata, andaikan aku ada di tempat mereka, ada di tempatnya. Itu tanda kiamat kecil itu. Mohon maaf, tanda kecil kiamat. Ya, tanda kecil kiamat itu. Sekarang kita lanjutkan dalil nomor 2. Dalil nomor 2, lihat catatan kaki nomor 2. Nah ini, lihat paling bawah, saya scroll ke bawah. Nah ini, Sahih Muslim, nomornya ya 157, atau kita buka saja yang riwayat Ibnu Majah, nomor asli Ibnu Majah 4037, nomor asli 4037. Kalau cetakan terjemahan 3278, cetakan terjemahan. Baik, kita baca ya hadisnya. Nah ini kita baca ini agak panjang ini hadisnya. Diriwayatkan pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Ya, "Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri fayatamarragha alaihi wa yaqula." Itu bukan wa yaqulu, itu salah, itu wa yaqula, termasuk itu tadi fayatamarragha, bukan fayatamarrahu, bukan fayatamarragha alaihi wa yaqula. Itu bukan wa yaqulu. Kita lanjutkan, ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qadri walaysa bihi dinu illal bala. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Nabi bersumpah, demi diriku yang ada dalam genggaman Allah. Lanjut, dunia ini tidak akan pergi atau kiamat sehingga ada seseorang laki-laki yang melewati kuburan, lalu dia berhenti di hadapannya sambil berkata, jelaskan, tidak akan terjadi kiamat. Dunia ini tidak akan pernah lenyap. Maksudnya lenyap ya kiamat berarti. Tidak akan pernah terjadi kiamat hingga seseorang melewati kuburan. Lalu orang itu berhenti di kuburan itu. Dan orang itu berkata, apa katanya? Silakan Pak Didi. Andai aku menjadi penghuni kuburan ini, andai kata aku berada di tempat penghuni kuburan ini, nek aku mati misalnya, nah gitu. Lanjut, bagi yang tidak punya agama, maka itu adalah ujian. Terus, jadi arti yang benar, dia mengatakannya bukan karena agama, itu yang benar artinya. Walaysa bihiddin, dia mengatakan itu bukan karena faktor agama, tetapi karena dahsyatnya cobaan. Nah, jadi orang yang berhenti di kuburan tadi, lalu dia berkata kepada penghuni kubur, andaikan saya seperti mereka, mati saja kalau kayak begini. Itu ternyata dia mengatakan ini, itu bukan karena faktor agama, tapi karena faktor beratnya cobaan. Mungkin kehilangan harta, mungkin kehilangan orang yang dia cintai, kemiskinan, kelaparan, ya, dan macam-macam, ya, penyakit yang mewabah. Nah,
seperti kejadian kemarin ya, corona itu ya, covid itu kemarin banyak saya dengarkan itu orang-orang yang berkata, ya Allah Ustaz, saya itu Ustaz dalam setahun ini kehilangan keluarga itu banyak Ustaz, banyak. Istri saya meninggal kena covid, terus anak saya yaitu isolasi tapi alhamdulillah selamat Ustaz. Ibu saya meninggal Ustaz, kalau bapak saya sudah lama meninggal. Ibu saya kena covid, tante saya kena covid meninggal, saya kehilangan keluarga banyak. Nek kayak gini caranya Ustaz, gak berhenti virus ini, enak mati wahai Ustaz, apa yang ini enak mati. Oh ya, berarti bukan karena agama tapi karena cobaan. Ya, lo berarti kalau orang itu minta mati karena faktor agama, berarti boleh. Nanti dalilnya, sabar, nanti. Jadi karena beratnya fitnah, beratnya cobaan, orang menjalani sunnah ini berat, ternyata berat. Orang menjalani sunnah ini ternyata besar, yaitu cobaannya. Ya dimusuhi orang, bahkan mungkin akan dilukai orang dan seterusnya. Karena agama ya, karena agama, maka orang itu boleh dia mengatakan, ya, bahwasanya wafatkan aku ya Allah, dan jangan sampai aku ketika wafat terkena fitnah mereka. Fitnah yang dimaksud di sini adalah cobaan dari sisi agama. Jadi bukan cobaan hidup seperti kekurangan harta, kemiskinan, ya, seperti itu, ya. Terus kemudian apa ini, kehilangan orang yang kita cintai, ya, bukan. Jadi yang nggak boleh itu karena cobaan duniawi, nggak boleh, ya, nggak boleh, seperti itu. Karena misalnya dia diuji sakit, nggak selesai, sakitnya sakit menahun, sakit yang nggak kunjung sembuh, terus keluar masuk ICU. Ya Allah, nek sekaya ini gak kuat ya Allah, nek lakar kon jupuk ya Allah, jupukan ya Allah. Oh, coba, ya, gak kuat, tanggung penyakitnya sudah. Ini gak boleh yang kayak gini, gak boleh. Tetapi boleh mengharap kematian itu kalau ada syaratnya. Apa syaratnya? Sabar. Kita urut aja supaya kita gak loncat-loncat taklim kita, supaya enak ngajinya. Kita urut aja. Baik, dalil kedua sudah. Nah, sekarang ini lihat ini. Sebelum dalil nomor 3, saya kasih keterangan di situ. Mengharapkan kematian terjadi ketika banyaknya fitnah, berubahnya keadaan, dan ketika ajaran-ajaran syariat banyak diselewengkan. Hal ini jika memang belum terjadi, maka pasti terjadi. Ya, artinya yang boleh itu kalau fitnah itu masalah agama. Nah, ini sekarang dalil ketiga. Ayo kita bahas ini dalil ketiga. Nah, dalil ketiga ini perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita dengarkan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, akan datang kepada kalian suatu zaman di mana jika salah seorang di antara kalian mendapati, seandainya kematian itu bisa dijual, niscaya dia akan membelinya. Sebagaimana dikatakan, wa hadzal aisyu ma la khaira fi ala mautun yuba'u fa ashtari. Artinya, tidak ada kebaikan pada kehidupan ini, adalah kematian yang dijual sehingga aku dapat membelinya. Jadi katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nanti kalian akan menjumpai suatu zaman yang ketika di zaman itu menjalankan ibadah ini berat, ya, tantangannya berat. Jalankan Quran Sunnah berat, ya, dimusuhi orang, dicaci maki orang, ya, kita dianggap nyeleneh, dianggap aneh, dikucilkan masyarakat, bahkan mereka ingin menyakiti kita. Satu zaman yang kalian berat pada zaman itu menjalankan syariat ini. Saat itu andai kata ada orang jualan kematian, jualan mati, ayo mati, siapa gelap mati, siapa? Insya Allah dia mau beli, tak beli, saya ingin mati aja, sudah tidak kuat hidup ini. Untuk jalankan agama dengan benar sudah berat sekali.
Andai kata kematian itu dijual, banyak orang yang mau beli. Saking gak kuatnya jalankan syariat. Kalau sekarang belum. Sekarang kita masih alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah. Ya, jalankan sunnah. Meskipun banyak orang yang memusuhi kita. Meskipun tetangga kita sudah gak nyapa lagi. Kita dikucilkan sama keluarga. Tapi kita masih bisa istiqomah. Ini nanti satu zaman yang lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Tantangannya maut. Nah, itu sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, andai kata kematian itu dijual, pasti banyak orang yang beli. Nah, itu ya. Baik, kapan itu terjadi? Wallahu a'lam wa bishawab. Tapi pasti terjadi. Baik, kita lanjutkan sekarang masuk materi kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekarang kita lihat yang kita bahas satu saja, Bapak Ibu. Satu saja yang kita bahas, yang saya blok dengan warna kuning itu tok yang kita bahas. Dalil-dalil larangan mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa. Dalil-dalil larangan mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa. Dalilnya cuma dua, tak kasih dua saja. Dua, tetapi pelajarannya banyak pelajarannya. Ini sampai ke bawah ini pelajarannya. Kita lihat ini, terus sampai berapa pelajaran ini? Sampai 8 pelajaran. Panjang ini. Ya, materinya cuma satu aja. Dalil-dalil larangan mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa. Dalilnya saya beri dua. Minta tolong dibuka Sahih Bukhari. Nomor aslinya 7233, cetakan terjemahannya 1933. Silakan, mana yang mau dipilih, mau cetakan asli atau terjemahan, silakan, tafadhol. Bukhari 7233 atau terjemahannya 1933. Betul, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Ya, sedikit memang, ringkas. Sebentar, kita dengarkan dulu. Ayo dibaca, saya bacakan nanti hadisnya. Ayo. Dari Nadir bin Anas mengatakan, Anas radhiyallahu an menuturkan, laula anni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tatamannawul mauta la tamannaitu. Silakan. Kalaulah aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengharap kematian, niscaya aku mengharapkannya. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang kami mengharapkan kematian. Saya ulang, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang kami untuk mengharapkan kematian, niscaya aku akan arap-arap mati. Niscaya aku akan mengharapkan kematian. Masalahnya Nabi melarang kita yaitu mengharapkan kematian. Makanya Anas pun tidak mengharapkan kematian. Jadi dibalik bahasanya. Katanya Anas, andai kata Nabi tidak pernah bersabda, jangan mengharapkan kematian, niscaya aku mengharapkan kematian. Bisa dipahami kira-kira kalimatnya ya? Nah itu, Bapak Ibu sekalian ya. Berarti intinya larangan mengharapkan kematian. Itu dalil pertama. Yang nomor dua, Sahih Muslim. Ya Bukhari, ya Muslim. Sengaja saya pilihkan Bukhari Muslim. Karena kata para alim ulama, kitab terbaik setelah Al-Quran, kitab terbaik setelah Al-Quran adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu kitab terbaik setelah Al-Quran. Terbaik di muka bumi. Hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oh, itu ya. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya murid lagi, Tirmidzi. Makanya ada kitab Sunan Tirmidzi.
Itu muridnya Imam Bukhari. Baik, kita lanjutkan yang riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim. Nomor aslinya 2682. Itu nomor asli. 2682. Kalau cetakan terjemahannya 2307. Nah, silakan bisa dicari yang nomor 2682 boleh. Ya, silakan. Itu yang 4843 dalam kurungnya. Ya, Abu Hurairah. Ya betul, Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Baca, silakan Dari Hamam bin Munnabi, dia berkata, ini adalah yang telah diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah SAW. Lalu dia menyebutkan beberapa hadis, di antaranya, silakan. Rasulullah SAW telah bersabda, La yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Silakan. Janganlah seseorang mengharapkan kematian. Ulang lagi Pak Didi. Janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya. Jangan minta mati. Jangan arap-arap dan jangan minta mati. Ya, seperti itu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, tolong dibedakan dengan tips kiat-kiat sholat khusyuk. Loh, apa kaitannya Ustaz? Ustaz kok ujuk-ujuk tiba-tiba membahas sholat khusyuk? Nabi kan bilang, supaya sholat kita bisa khusyuk, itu kata Nabi, tanamkan dalam hati bahwasanya ini sholat yang terakhir kalinya. Nah, itu ya. Tanamkan dalam hati, ini sebelum takbiratul ihram, tanamkan, ini sholat yang terakhir aku lakukan. Sehingga akan muncul khusyuknya. Nah, itu nggak apa-apa yang kayak begini. Itu bukan karena arep-arep mati ngalup pengen mati, bukan. Supaya muncul khusyuk. Nah, itu boleh, tanamkan. Ya Allah, ini adalah sholat yang terakhir yang bisa aku persembahkan kepadamu ya Allah. Sehingga ayat demi ayat yang keluar, tanpa terasa kita berlinang air mata, teringat dosa kita, ya, dan seterusnya. Khusyuknya muncul, khusyuknya. Sehingga dia tidak bisa mendengar suara yang ada di sekitarnya, karena dia menikmati apa yang dia baca. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Malaikat-malaikat turun, orang yang membaca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, didoakan oleh malaikat supaya dirahmati, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Belum lagi ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, berilah aku petunjuk, cukupi semua kebutuhanku, berikan aku rahmat, dan seterusnya itu. Makanya harus tahu artinya, sehingga akan muncul khusyuknya. Belum lagi ketika tasyahud, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampuni aku ya Allah dengan ampunan yang ada di sisimu. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini nggak apa-apa, tips kiat khusyuk ditanamkan dalam hati, ini sholat yang terakhir, nggak apa-apa. Ini beda, ini kasusnya yang dibaca Pak Didi, ini beda. Jadi karena beratnya cobaan, beratnya hidup, lalu arep-arep mati, pengen minta mati. Nah, ini ya, seperti itu. Contoh, ada ibu bilang sama anaknya, karena anaknya terlalu nakal gitu ya. Itu sudah dewasa, ini sudah dewasa, suka bikin orang tua kepikiran, gak tenang
tidurnya sering bikin orang tua menangis. Nek ngene carane nak patenono ibu marina, wis patenono ibu ae wis lah enak kon gak duwe ibu, wis enak kon bakal kroso kon ditinggal ibu. Loh, ya ini yang disebut oleh Pak Didik tadi hadisnya ini. Minta mati, harap-harap mati nggak boleh. Dosa nggak boleh. Ya, wis. Daripada ibu kon gawe ngene nak wis patenono ibu bisa mari. Oh. Ya. Insya Allah ibu kon niris nak kau nak getini nak. Ya Allah, ya. Ini nggak boleh. Sering kan kita dengar yang kayak gini. Saya sering diceritain soalnya. Itu saya kasih nasihat, nggak boleh beratnya cobaan, nggak boleh. Itu boleh kalau masalah agama. Itu bukan masalah duniawi. Ya, kita lanjut. Ayo ulang lagi Pak Didi, ulang lagi. Silakan. Janganlah. Rasulullah SAW telah bersabda, Silakan. janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya. Karena orang yang mati itu amalnya akan terputus. Orang yang mati itu amalannya akan terputus. Satu terus. Sedangkan umur seorang mukmin tidak akan bertambah melainkan menambah kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan mengharapkan kematian atau meminta kematian. Mati itu sesuatu yang pasti. Waktunya hanya Allah yang tahu. Jangan diminta. Jangan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nanti ada tipsnya, ada solusinya. Ayo kita lihat ini pelajaran yang bisa diambil dari dua dalil itu. Dua dalil ini Bu. Dua dalil Bapak Ibu. Itu pelajarannya ada 8. Ada 8 pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, yang pertama ini kita lihat di sini. Dalam 2 hadis di atas terkandung larangan bagi setiap muslim untuk berangan-angan atau meminta kematian karena musibah yang dia alami. Loh, nggak boleh. Baik berupa musibah kemiskinan, kehilangan sesuatu yang berharga, penyakit tertentu yang parah, luka secara fisik, atau musibah-musibah lain. Pengen minta mati, nggak boleh. Haram. Ya. Suami poligami minta mati. Berat ini ya Allah, berat ya Allah. Berat menjalani ini, berat ya Allah. Lebih baik ya matikan aku ya Allah. Ya Allah, suami poligami aja minta mati. Ini berita gembira yang harus disyukuri Bapak Ibu sekalian. Hanya tuh kok panjang lah gimana? Iya, sudah ditakdir oleh Allah. Katanya belajar kodok dan kodar. Iya, kita lanjutkan. Jadi nggak perlu kita minta mati karena musibah yang menimpa kita. Ya, seperti itu. Baik, diberi ujian oleh Allah, yaitu memiliki keturunan yang berkebutuhan khusus. Saking tak kuatnya. Ya, ada orang tua bilang sama saya, ya Allah Ustaz, ya. Terus ya apa saya ini punya anak kok berkebutuhan khusus ya ini. Terus kalau saya meninggal ini terus anak ini ya apa Ustaz? Ya, lawang dia ini sudah besar tapi ya makan itu ya masih didulang, ya disuapin ke kamar mandi itu Ustaz. Ya apa ya Ustaz ya, ini kan aurat Ustaz ya. Tapi kayak arek cilik wis geran tapi kayak anak kecil. Saya itu rasanya ndak kuat, pengen mati aja. Loh, padahal tadi ngomong nek ditinggal mati orang tua ya apa? Sekarang minta mati. Loh, ya toh? Ini kan pelimpan kan? Itu yang sabar, yang sabar. Itulah cobaannya, ujiannya. Mungkin Allah akan mengangkat derajat kita, ya. Mungkin ibu tidak perlu istighfar, tetapi dosa ibu sudah dihapus oleh Allah dengan adanya ujian itu. Ujian itu bisa terhapus bukan dengan istighfar, bukan, bisa jadi dengan musibah yang menimpa kita. Wong tertusuk duri saja melunturkan dosa-dosa kita, apalagi lebih berat daripada itu. Maka yang sabar, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang itu nomor 1.
Ini nggak boleh ya, nggak boleh. Nomor dua, berangan-angan atau mengharapkan atau meminta kematian karena musibah yang menimpa adalah bentuk keluh kesah terhadap musibah yang menimpa, tidak ridho dengan takdirnya Allah Ta'ala dan menentang takdir yang telah Allah tetapkan. Jelas berarti dia sambatan, ya, berarti dia mengeluh, tidak sabar, tidak ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua sudah ditetapkan oleh Allah. Allah telah menakdirkan semua makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi belum diciptakan, 50.000 tahun sudah Allah tetapkan sampai kiamat. Jadi siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka, semua sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, terus kalau sudah ditetapkan, buat apa kita beramal? Buat apa kita salat? Capek-capek zakat, capek-capek berpuasa. Buat apa? Apa kita tidak menunggu saja? Nanti kita sudah capek-capek ibadah ternyata masuk neraka. Ngapain? Ya, mending menunggu aja. Maka jawabannya adalah orang yang ditakdir oleh Allah sebagai penduduk surga, maka akhir hidupnya dimudahkan oleh Allah melakukan amalan-amalan penduduk surga, meskipun awal hidupnya melakukan amalan penduduk neraka. Kan ada orang itu masa lalunya kelam, masa akhir hidupnya penuh dengan keindahan. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab seorang peminum, pemabuk, tetapi karena hidayah tercelup dalam hati beliau, maka beliau menjadi orang, yaitu sahabat Nabi yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan makamnya pun bersanding dengan Abu Bakar dan Rasulullah, menjadi manusia terbaik. Masa hidupnya kelam. Makanya orang itu jangan suka melihat masa lalu. Ya, setiap orang itu pasti punya masa lalu. Yang dilihat oleh Allah itu adalah akhirnya. Innamal a'malu, betul. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu dilihat akhirnya. Itu gimana akhirnya? Seperti itu. Ada juga orang itu kalau penduduk neraka, kebalikannya ini, maka akhir hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka, meskipun awal hidupnya melakukan amalan-amalan ahli surga. Lu contohnya banyak yang kayak gini, orang yang mati su'ul khotimah, awal hidupnya Masya Allah, ya yang sering saya ceritakan itu, ya tokohnya PKI itu, Aidit itu. Nah itu kan lulusan Ponpes, ya, dia pinter baca Qur'annya, bacaan Qur'annya bagus, ya, anaknya kiai, pendiri sekolah Muhammadiyah, tapi sayang akhir hidupnya malah justru yaitu memimpin Partai Komunis Indonesia. Quran dibakar, umat Islam disembelih. Coba, ya, ini kan su'ul khotimah. Namanya kan Ahmad Aidit, ya, dicoret menjadi DN Aidit. Oh, ya. Kenapa? Ya gara-gara salah mencari teman. Makanya hati-hati dalam hal ini, jangan sampai kita tidak ridho dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Terus kita lanjutkan nomor tiga. Nah ini nanti kita ini solusinya ini nanti nomor 4. Nomor 3 dulu. Nomor 3. Berdoa meminta kematian tidaklah mendatangkan maslahat. Nggak mungkin. Namun di dalamnya justru terdapat mafsadat, kerusakan, keburukan, yaitu meminta hilangnya nikmat kehidupan dan berbagai turunannya yang bermanfaat. Jelas orang itu kalau minta mati, minta dimatikan, ya Allah matikan aku, wafatkan aku ya Allah karena aku nggak kuat menerima ini, misalnya ya, maka berarti dia akan kehilangan sekian banyak kenikmatan yang sudah Allah tetapkan untuk orang itu. Coba, nikmat mendapatkan keturunan yang soleh-soleha, ya, dia nggak tahu, ya, ada orang tua itu, maaf, ada orang tua itu yang tidak sempat melihat berhasilnya anak ketika orang tua itu masih hidup.
Ya, ternyata suksesnya anak itu saat orang tua telah wafat. Jadi ketika orang tua masih hidup, itu justru yang dilihat oleh orang tuanya. Ya Allah, anakku kok gini, ya Allah. Mama ini ndak kurang-kurang loh, nak. Papamu delek rezeki iki yo halal. Ya, yo hati-hati. Tapi kok tingkahmu begitu ini sena. Ya. Kontak keimangan barang halal, nak. Ya, bengi kontak bunga nona, tahajud gak mari-mari mama ini, nak. Ternyata kamu kok kayak gini, gim-giman terus, gak kena dituturi ambek mama, kurang ajar. Terus ngene iki mama tak mati wae. Begitu ternyata qadarullah meninggal, anaknya sukses, soleh, hafal Quran. Mamanya tidak sempat melihat suksesnya anak. Makanya orang minta mati, dia akan kehilangan kenikmatan yang sudah Allah tetapkan. Jangan minta mati. Lah terus kalau tidak kuat Ustaz, kalau tidak kuat ini Ustaz, ya apa solusinya? Nomor 4. Kalau tidak kuat ini, ayo dibaca bareng-bareng. Nomor 4. Kalau memang harus berangan-angan mati, minta mati karena tidak kuat, hendaknya dia mengatakan, ayo kita baca itu yang ada di layar itu, catatan kakinya nomor 3, doanya ada di mana itu doanya? Kita lihat ke bawah, kita scroll, catatan kaki nomor 3, loh itu banyak. Sahih Bukhari, nomor asli 5671, 6351, atau Sahih Muslim, nomor 2680, cetakan terjemahannya 2305, atau An-Nasai, nomor aslinya 1820, atau cetakan terjemahannya 1819, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ayo kita baca aja. Ini nanti bisa kita dapatkan Ustaz, bisa. Seperti biasa, nanti materinya saya share dalam bentuk PDF ke Bu Faik biasanya ya. Nanti minta kepada Bu Faik. Hari ini beliau uzur, nggak bisa ya, menemani putrinya wisuda hari ini. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita baca, Bapak Ibu sekalian, kita baca doanya ya, yang nggak ada harokatnya itu dibaca fathah. Yang nggak ada harokatnya dibaca fathah. Dibaca A, fathah. Baik, ayo kita turunkan, kita baca sama-sama. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu. Baca panjang-panjang ya. Idza kanatil wafatu. Baca panjang ya. Ulang lagi. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Coba lihat artinya Bapak Ibu. Ya Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku. Boleh. Jangan matikan aku ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup itu baik untukku. Terus, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikan aku jika memang kematian itu baik bagiku. Oh, itu ini tidak minta mati ini, semuanya tetap dikembalikan ke Allah. Lihat itu keterangannya dari kalimat doa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut terkandung makna pasrah dan tunduk terhadap ketentuan Allah Ta'ala, memasrahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui semua urusan dan hasil akhirnya, yaitu seseorang menggantungkan urusannya kepada ilmu Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau memang hidup ini baik untukku,
hidupkan aku ya Allah. Dan kalau memang mati itu baik untukku, maka wafatkan aku. Nggak apa-apa, berarti pasrah sama Allah. Yang nggak boleh itu adalah, ya Allah matikan aku, ya Allah nggak kuat aku menanggung hidup ini. Loh, mana itu? Pasrahnya di mana? Ada, ya. Itu kalau begini saya rasanya enak meninggal aja. Nah, seperti itu. Ya, seorang istri ditinggal wafat suaminya, nangis, melakukan ratapan, tangisan histeris, menjerit-jerit. Ya, kenapa kau tinggalkan aku, Pak? Aku ingin mati, guys. Sekarang kau mati. Ya, gaya tok. Begitu dapat 5 tahun, ya, 5 tahun, lama-lama menjanda rasanya nggak enak juga. Pergi ke kuburan suaminya, Mas, lama menjanda juga nggak enak. Ya. Tolong kamu jangan marah ya, aku tak nikah sama Abu Aslam. Ya, ini yang ngomong umurnya 70 tahun. Ya, ya tinggal Abu Aslamnya mau apa enggak kan gitu ya. Kita lanjutkan, ibu-ibu, bapak ibu sekalian. Jadi ini tidak boleh, ya. Yang boleh itu yang tadi itu, doa tadi itu. Ya itu. Tolong dihafalkan doanya ya. Apa saya kasih waktu 2 menit? Dihafalkan, terus saya tes. Tidak usah ya, baik. Nomor 5. Nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini materi yang pernah saya singgung di Prapen, Majelis Taklim Umum Nadhira. Bapak Ibu yang ikut kemarin bulan yang lalu, Rabu keempat. Ya, ini nomor 5 ini materinya. Mohon maaf kalau sedikit mengulang karena memang ada kaitannya ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, atau juga ilmu itu harus diulang-ulang. Apa itu nomor 5? Ada 3 tingkatan atau level, 3 level sikap seorang mukmin jika tertimpa musibah. Di mana ini perhatikan, di mana tingkatan atau level kedua lebih afdal, lebih utama ketimbang yang pertama, dan tingkatan level ketiga lebih afdal, lebih utama ketimbang 2 tingkatan atau 2 level sebelumnya. Jadi 3 level, Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan. Orang itu kalau kena musibah, apapun musibahnya, kehilangan harta, kehilangan orang yang dia cintai, kemiskinan, kelaparan, sakit ringan, sakit berat, ya, kesedihan, apapun itu, levelnya 3. Orang itu ada 3 level kok, nggak mungkin 4, hanya 3. Level 1 itu paling bawah, biasa, nggak istimewa. Level 2 istimewa daripada yang pertama, lebih istimewa daripada pertama. Level 3, top, jempol 2, lebih istimewa daripada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya mudah-mudahan panjenengan, saya dan Bapak Ibu sekalian masuk di level 3. Kita urut yang paling bawah dulu, naik ke atas ibarat tangga, naik ke atas, seret, bawah, naik lagi, seret, naik lagi, seret. Ini level paling atas, istimewa. Apa yang paling bawah? Yuk kita lihat. Itu level paling bawah. Sabar, sabar itu bawah. Saya bawah sabar itu. Sabar itu level bawah. Apa itu maksudnya? Nih lihat itu keterangannya. Maaf saya cetak merah ya, supaya paham maksudnya. Mohon maaf ini. Mengendali sabar itu maksudnya mengendalikan hati dengan tidak protes atas takdir yang telah Allah tetapkan. Nggak protes. Mengendalikan lisan dengan tidak mengeluh dan mengendalikan perbuatannya dengan tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Contoh. Kehilangan anak. Ada orang kehilangan anak. Ada orang diuji sakit, tidak sembuh-sembuh. Itu kalau orang sabar, lisannya dijaga, tidak sabata. Itu kalau orang lisannya itu tidak sabar, dia bilang sama temennya, lah ya wis apa ya, aku loro iki gak waras-waras. Ya ini berarti tidak sabar. Orang sabar itu lisannya gak sabatan, gak mengeluh, diem. Terus kemudian selain itu hatinya tidak berontak.
Ya Allah, kurangku ini apa ya Allah? Aku ini sudah tahajud, sholat ya wis tak lakoni ya Allah. Terus amar ma'ruf nahi mungkar, hubungan sama orang tua ya tak per. Saya juga sudah tidak melakukan yang haram-haram, tapi ujianmu ini begitu berat ya Allah. Itu dalam hati nih, dalam hati. Grundel. Itu berarti tidak sabar. Hatinya tenang. Lisan tidak sambatan, hati tenang. Terus perbuatannya ketika dia mendapatkan musibah, misalnya nih, kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan anak, kehilangan suami yang dia cintai, maka dia tidak melakukan ratapan jahiliyah sambil mengoyak-ngoyak jenazah. Kenapa kamu meninggalkan aku dulu? Kenapa? Terus rambut mengoyak-ngoyak rambutnya. Berarti tidak sabar itu. Orang sabar itu hatinya tenang, lisan diam, tidak sambatan sama orang, diam. Terus fisiknya menahan diri. Itu baru level bawah. Ternyata ada level yang keren betul. Apa itu level yang keren betul? Ridha. Apa itu level ridha? Ridha ini lebih bagus daripada sabar. Hatinya tenang atas takdir yang Allah tetapkan. Artinya tenang di sini, dia dalam hal ini bedanya dengan sabar. Kalau sabar dan grundel, tapi kalau ridha itu dia katakan, dia tanamkan. Semua ini sudah keputusan Allah dan pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian ini kalau tidak ada hikmahnya. Allah tidak mungkin dolim sama saya. Oh mantap, itu sudah ridho itu. Kalau sabar, tenang kok, nggak grundel, itu sabar. Tapi kalau ridho, itu naik sedikit. Allah pasti ngasih hikmah. Di balik ujian saya ini pasti ada hikmahnya. Ditinggal suami poligami, ridho, pasti semua ini ada hikmahnya. Mantap, wis ta'lim. Ini pentingnya nuntut ilmu itu ya kayak gini. Ya. Jadi kalau masih ada wanita suaminya berpoligami, salahku apa? Kurangku iki apa? Kau milih aku atau dia? Berarti gak sabar, gak ridho. Hilang kabeh. Wong lisannya, orang sabar diam dia. Lisannya diam. Sudah. Begitu dengar suaminya poligami diam. Terus hatinya, opo iya, itu tidak ada. Itu orang sabar. Terus setelah itu fisiknya nggak mecai. Sebab ada wanita itu begitu dengar suaminya nikah lagi, piring dilempar semuanya, gitu ya. Berarti nggak sabar. Ini dia tidak melakukan. Terus ditambah lagi hatinya ditanamkan. Ini semua ketetapan Allah. Ini semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang kayak begini saya bakal diduakan ini sudah ditulis oleh Allah. Sebelum saya lahir, sebelum suami saya lahir. Itu ridho. Mantap. Bisa. Tuh. Piye. Astagfirullahaladzim. Bisa. Ya namanya menuntut ilmu. Ya harus diamalkan. Ya. Itu ini pasti ada hikmahnya. Dah. Lah terus tingkatan terakhir, wah ini istimewa. Ya, ini apa itu nomor 3? Dikasih musibah malah bersyukur. Itu bersyukur itu. Ya, hatinya tenang atas takdir yang telah Allah tetapkan. Dia tenang, ya seperti itu. Terus malah bersyukur. Gimana maksudnya bersyukur? Ayo kita lihat catatan itu di situ, Sahih Targhib wa Tarhib. Bisa nggak dicarikan Sahih Targhib jilid 6? Pak Didi punya? Nomornya 3491, Pak Didi. Minta tolong. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3491. 3491. Abu Musa. Betul, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Silakan. Ayo. Dari Abu Musa radhiyallahu an, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Isi sabdanya kita dengarkan ini. Apabila anak seorang hamba meninggal,
apabila anak seorang hamba itu meninggal, lanjut, maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya, Allah berkata kepada malaikatnya, silakan, apa kata Allah? kalian telah mencabut ruh seorang anak hambaku. Stop, ulang lagi Pak Didi. Kalian telah mencabut ruh seorang anak hambaku. Ya Ustaz, katanya malaikat maut itu cuma satu. Lah kok Allah tadi mengatakan dalam hadis ini, hadis qudsi ini hadis qudsi. Allah berkata kepada malaikat, kalian telah mencabut ruh anak hambaku, ruh anaknya hambaku. Berarti kan kalian ini kan berarti lebih dari satu. Memang Bapak Ibu harus tahu, orang itu kalau meninggal dunia, ini tambahan aja ya, ini tambahan ilmu aja. Orang itu kalau meninggal dunia, maka yang pertama kali datang itu pembantunya malaikat maut yang mencabut ruh yang mencabut ruh seorang hamba itu, mulai dari telapak kaki dicabut naik ke lutut, roh itu naik ke pinggang, roh itu naik ke dada, naik ke kerongkongan. Nah, kalau sudah di sini, itu eksekutornya cuma satu, baru datang sang eksekutornya, malakul maut. Malakul maut itu satu tok, malaikat pencabut nyawa itu cuma satu. Tetapi yang mencabut dari telapak kaki itu pembantunya dulu, yang datang lebih dulu mereka. Nah, terus begitu itu dicabut, ya, jadi sakitnya ruh itu kalau sudah di kerongkongan, sakitnya ruh itu. Baik, maka begitu dicabut, ya, terus kemudian apa firman Allah Azza wa Jalla? Kita lanjutkan. Lanjut. Ya, kalian telah mencabut ruh seorang anak hambaku. Terus mereka mengatakan, iya. Terus lalu Allah bertanya, apa kata Allah? Padahal Allah Maha tahu. Apa yang dikatakan oleh hambaku? Nah, pertanyaan Allah, yang dikatakan oleh hambaku saat orang itu kehilangan anak buah hatinya, meninggal dunia, anak yang dinanti-nanti sekian tahun, ya, tidak punya keturunan, ternyata begitu lahir meninggal. Atau mungkin sudah ditunggu, dinanti-nanti dokter sudah mengatakan bulan depan Pak, itu insya Allah istri panjenengan itu lahir, ternyata keguguran, anaknya meninggal. Itu apa yang diucapkan? Allah tanya kepada malaikat, orang itu mengucapkan apa ketika anaknya itu meninggal? Baca Pak Didi. Mereka menjawab, ya, dia memujimu. Dia memujimu, mengucapkan alhamdulillah, segala puji. Jadi bukan innalillahi, bukan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus lanjut, dan mengucapkan, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kedua setelah alhamdulillah. Orang itu kalau kena musibah, ucapan yang pertama kali keluar, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang syukur. Kesandung batu, jedus, kuku terbuka, alhamdulillah. Bisa kira-kira? Bu, sampean sudah dengar dah, ini suami sampean ini nikah lagi, alhamdulillah. Ustaz merono terus sih. Loh, ini biar terbiasa. Kuat hatinya, terbiasa. Iya. Memang perlu. Kita lanjutkan. Jadi musibah kan banyak bentuknya, ujian itu banyak bentuknya dalam hidup ini. Maka alhamdulillah dulu, sebagaimana Nabi mengajarkan, kalau mendapatkan ujian, berita yang tidak menyenangkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau mendapatkan berita yang menyenangkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Loh, itu kan Bapak Ibu. Lanjut, teruskan. Allah Ta'ala berfirman, nah, karena orang tadi itu, ulang lagi mundur dikit tadi, apa yang diucapkan oleh orang itu? Mereka menjawab, dia memujimu, alhamdulillah dulu. Terus, dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dua yang diucapkan oleh orang itu, tahmid sama istirja. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu istirja. Kalau tahmid, alhamdulillah. Tahmid, istirja, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut.
Allah Ta'ala berfirman, Apa kata Allah? Silakan. buatkanlah satu rumah di surga buat hambaku itu, Buatkan orang itu rumah di surga. Buatkan rumah. Terus rumah itu, dan namailah dia dengan Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Beri nama rumah itu, kasih nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Masya Allah. Orang kalau kena musibah bersyukur, alhamdulillah, itu dapat rumah di surga. Sanggup? Loh, kalau tidak sanggup, tak selesaikan ini, tak tutup, selesai. Nah, ini apa ini? Ya, jadi berarti tingkatan orang itu kalau kena musibah ada berapa tingkatan? 3. Level bawah, sabar. Sabar itu hatinya tenang, gak gerundel, lisannya gak sambatan, fisiknya menahan diri, tidak melakukan ratapan-ratapan jahiliyah, itu sabar. Tingkatan kedua, ridho, hatinya diisi, semua ini ketetapan Allah, ini takdirnya Allah, semua pasti ada hikmahnya, tidak mungkin Allah menzalimi saya, tidak mungkin, saya masih punya Allah. Oh, itu ridho. Level 3, bersyukur, alhamdulillah ya Rabb, mungkin ini jalannya, kau ampuni dosaku, kau angkat derajatku, kau berikan aku ujian seperti ini, saya ridho, saya terima ya Allah, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukur kepada Allah. Nah, itu level nomor 3. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa masuk level nomor, saya enggak jawab, dijawab sendiri. Nomor 6. Ya, maaf ini, maaf. Parkir, mobil, motor, hilang. Orang kena musibah kehilangan harta, yang harus dia lakukan adalah satu, sabar, naik level. Insya Allah ini ada hikmahnya. Level terakhir, alhamdulillah, mungkin Allah akan memberikan saya ganti yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan harta saya yang diambil itu, motor itu, mobil itu, mudah-mudahan dimanfaatkan dengan baik oleh pencurinya. Mudah-mudahan Allah gantikan saya. Dunia bisa dicari, yang penting saya dikasih sehat oleh Allah. Selesai. Seperti itu. Ya, baik. Bisa kira-kira ini enggak begitu, mobil hilang di parkiran. Masuk ICU. Wah. Ya. Makanya dunia itu ditaruh di tangan. Kapanpun dia itu lepas, hilang, maka kita tidak akan sakit hati, tidak akan kepikiran, tidak akan stres. Tapi kalau dunia ditaruh di hati, begitu hilang, sakitnya tuh di sini. Sakitnya. Suami taruh di tangan, kapanpun dia lepas, tidak akan kepikiran. Paham? Bu. Kita lanjutkan nomor 6. Serius ini ya. Nomor 6. Perhatikan di layar. Masih kelihatan ya layarnya? Siap. Maka segala sesuatu yang ditakdirkan Allah pasti mengandung hikmah, baik yang diketahui maupun tidak diketahui oleh manusia. Wajib bagi kita untuk mengimani seluruh perbuatan Allah mengandung kebaikan dan hikmah. Pak, Bu, maaf, tidak ada takdir buruk itu. Buruk itu kacamata manusia. Cerai, mati bunuh diri, dikasih kehilangan anak, kehilangan suami yang kita cintai, kehilangan orang tua, kemiskinan, kelaparan. Ini buruk semua. Itu kacamata kita. Buruk itu pandangan kita. Tapi Allah menakdirkan itu pasti ada hikmahnya. Allah tidak mungkin zalim kepada manusia. Tidak mungkin berbuat zalim. Contohnya, ini dalilnya. Ini. Yang tertera ini aja. Ini catatan kaki nomor 4 ini. Catatan kaki nomor 4, riwayat Imam Ahmad. Nomor hadisnya, nomor asli 12.439. 12439. Riwayat Imam Ahmad. Kita dengarkan ini. Kita baca. Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin, melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya.
Maaf ini, maaf. Saya diminta, ini cerita sedikit. Mohon maaf, testimoni. Saya cerita sedikit. Bahwasanya saya diundang seseorang untuk khutbah nikah. Seseorang khutbah nikah di salah satu hotel di Surabaya, daerah Maijen Sungkono. Ini ya, saya nggak sebut nama hotelnya ya, daerah sana. Mbak R. Muhammad, persis turunan pintu tol, yaitu satelit, langsung ke kiri. Dekat-dekat sekali. Sudah ternyata last minute, kira-kira ya tidak sampai 2 pekan, 10 hari ya, ditelepon batal. Yang nelpon pihak mempelai wanita, dibatalkan. Maaf Ustaz, batal. Loh kenapa batal? Wis ceritanya panjang ini Ustaz, ceritanya panjang. Oh ya baik, qadarullah. Selesai. Singkat cerita, satu saat ketemu saya orang tuanya. Ini cerita sudah agak lama. Ceritanya sudah lama, terus kemudian orang itu saya tanya, gimana? Putrinya itu. Lah ya itu apa Ustaz? Ya apa Ustaz ya? Putri saya ini kayak stres Ustaz. Loh, stres? Iya Ustaz. Itu. Saya sendiri ini ya wes sudah datangkan juru ruqyah atau apa. Ya Allah kok kasihan. Tolong Ustaz, barangkali Ustaz ada waktu Ustaz, ayo biar tak dampingi Ustaz. Mungkin Ustaz bisa ngasih nasihat ke anak saya. Barangkali dia itu punya biar buka pikirannya atau apa. Loh, apa yang buat dia stres ini? Ya, terus apa yang dia lakukan? Jadi tidak mau keluar kamar, kayak orang linglung dan seterusnya. Itu. Terus apa? Kenapa awalnya? Jadi dia itu merasa kasihan Abi ini. Sudah keluar uang ratusan juta yang nyewa hotel, undangan sudah dicetak, sudah ini kue sudah catering sudah dipesan, ini batal. Aku izin sano ada Abi. Ya, sampai stres anak saya ini. Ustaz barangkali bisa ngasih nasihat. Saya datang ke rumahnya, betul. Saya datang ke rumahnya. Terus kemudian didampingi sama Abi sama Uminya, terus tak nasihati. Anti harus sadar, ini semua ketetapan Allah. Coba anti perhatikan. Betapa mulianya takdirnya Allah ini. Pasti Allah punya rencana di balik ini. Anti harus yakin ini adalah sudah ditulis 50.000 tahun. Dan anti harus tahu berarti Allah hendak memberikan yang terbaik untuk anti. Tidak usah dipikiri kenapa dia kok tega. Itu urusannya dia nanti di akhirat. Sudah tidak usah dipikiri. Laki-laki itu yang batalkan itu urusannya dia sama Allah. Nanti hari kiamat. Sudah. Anti tidak kurang. Anti punya orang tua soleha. Anti seorang anak yang soleha. Seperti itu. Sudah insya Allah ada jodohnya. Dalam hati. Apa Dewi Mari? Dalam hati. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Qadarullah. Semua karena Allah. Ketemu saya orang tuanya. Lalu kemudian saya tanya, gimana putrinya? Gimana keadaan putrinya? Ya Allah Ustaz, saya ini sampai lupa telepon Ustaz. Itu saya dirangkul, ketemu di Alirsat. Masjid Alirsat Danakarya. Ketemu orang tuanya, saya dipeluk ini. Alhamdulillah Ustaz, benar Ustaz. Semenjak Ustaz ngasih nasihat itu ya semua karena Allah Ustaz ya. Karena Allah. Alhamdulillah anak saya itu sudah mulai mau berbaur dengan orang yang awalnya mengisolasi diri. Ini mau. Alhamdulillah Ustaz dapat ganti Ustaz. Benar Ustaz. Allah itu punya rencana. Loh, sudah nikah berarti? Sudah Ustaz. Pas saya mau menghubungi Ustaz antum pas lagi bimbing jamaah umroh. Makanya saya mencari ustadz lain. Alhamdulillah ustadz nikah. Lo dapat mana? Dapat laki-laki Palestina ustadz. Laki-laki Palestina ini ustadz, ternyata dia ini seorang ustadz, imam masjid, hafal Quran ustadz. Ya, soleh anaknya ustadz sama saya ini. Ya Allah, anak saya diajak ke Palestina, mondar-mandir ke Surabaya atau apa dan seterusnya. Anaknya soleh Ustaz. Alhamdulillah dapat ganti. Siapa yang tahu rencana ditinggal sama ini lagi-lagi ya jeketek ya kok jeketek ya. Ya itu ya tak apa-apa, jangan diinget-inget lagi. Sama Allah dikasih ganti ini loh. Tak siapkan laki-laki untuk kamu yang bisa bimbing kamu seperti itu. Laki-laki soleh, seorang imam, bahkan dikontrak salah satu masjid yaitu di Indonesia ini untuk jadi imam tetap. Bacaannya bagus, hafal Quran, seorang dai, seorang ustadz, ya, bahasa Arab dan seterusnya, masya Allah. Ya, oleh karena itu maka semua rahasia itu hanya Allah yang tahu. Ya, Allah tidak mungkin dolim sama hambanya.
Ya, makanya ibu-ibu sekali lagi, kalau dapat ujian dari Allah, apapun ujiannya, tanamkan dalam hati, Allah punya rencana ini, Allah punya. Allah tidak mungkin mendolimi saya, nggak mungkin. Allah meninggalkan saya, nggak mungkin. Tanamkan. Tidak ada takdir buruk. Buruk itu kita, panjang kacamata kita. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, kembalikan ke kita. Yang baik-baik, kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalikan. Loh, ada dalilnya. Coba dibuka, minta tolong ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah 216. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah dengar ayat ini paham betapa pentingnya masalah mengimani takdir ini. Kita lihat Al-Baqarah 216 itu nanti yang bagian bawah. Tapi nggak apa-apa dibaca dari awal. Bagian bawah dibaca dari awal nggak apa-apa. Allah berfirman, كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Menarik ayat ini, luar biasa. Firman Allah yang mulia ini. Kita lihat, silakan. Diwajibkan atas kamu berperang. Belum poinnya. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Baik, sekarang poinnya Pak Didi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Kau tidak suka, padahal itu baik untukmu. Lanjut. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Oh, kita getun, ya Allah, apa ya, padahal ya kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untuk dirimu. Yang tahu hanya Allah. Apa kata Allah terakhir? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah tahu, kalian tidak tahu. Makanya kalau berdoa sering-sering membaca Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga, dan semua yang mendekatkan aku dengan surga, baik ucapanku maupun perbuatanku. Dan aku berlindung darimu neraka, ya Allah, berlindung kepadamu dari neraka. Dan apa-apa yang bisa mendekatkan aku dengan neraka, entah itu dari ucapanku atau perbuatanku, dan jadikan, ya Allah, takdir untukku, takdirkan untukku yang baik-baik saja, ya Allah. Baca doa itu doa Nabi ajarkan, doa termasuk doa Jawamiul Kalim, doa ringkas singkat tapi kompleks, mencakup semuanya. Baca doa itu diawali begini, awalnya itu Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khair ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kebaikan, semua kebaikan yang diminta oleh nabimu itu aku minta, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, wa a'udzu bika min syarri ma adabihi abduka wa nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari semua keburukan yang nabimu juga berlindung dari keburukan itu. Yang diminta nabi apa, itu yang tak minta. Yang nabi berlindung dari apa, itu juga aku berlindung. Loh, apa enggak kira-kira kompleks doa ini? Enak itu yang namanya doa Jawamiul Kalim. Doa ringkas singkat tapi mengandung semua hal. Baru kemudian ya Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya, baik, ya itu riwayat Ibnu Majah. Baik, silakan dimiliki bukunya Ustadz Yazid Jawaz, hafizahullah ta'ala, kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dihafalkan doa-doa itu, penting.
Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa ini yang nomor 7. Nomor 7. Orang yang sabar dalam berdoa, orang yang sabar dalam beberapa ayat Al-Quran memiliki kedudukan yang luar biasa. Orang sabar itu memiliki keutamaan. Di antaranya, di sini saya sebutkan, lihat ini Bapak Ibu di layar itu. A, keutamanya A, B, C, D, E, sampai J. 10. Ini tolong nanti dibaca sendiri ya. Saya sebutkan yang A ini aja, nomor 1 ini aja. Ya, lihat ini. Apa keutamaannya orang sabar? Lihat, sabar itu sebab turunnya pertolongan Allah. Ya. Apa firman Allah? Wasta'inu bis-sabri. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 153. Surat Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. seperti itu. Muncul pertanyaan sekarang. Bagaimana salat bisa menolong kita? Salat kok bisa menolong kita? Lihat jawabannya itu di layar itu. Ketahuilah, yang menolong kita itu Allah. Namun passwordnya itu salat. Yang nolong kita itu bukan salat. Yang nolong kita itu Allah. Cuman keywordnya, passwordnya itu salat. Makanya Nabi itu bilang, nih lihat ini di layar itu. Nabi berkata kepada Bilal, apa kata Nabi? Ya Bilal, aqimis salat, arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan iqamah salat, buat kami tenang dengannya. Jadi Nabi itu kalau punya masalah, punya apa ini ya, ujian cobaan, itu Nabi selalu pelariannya sholat, bukan pelariannya ke kafe, pelariannya ke mall, bukan. Nabi itu kalau punya masalah nyuruh Bilal, hai Bilal, aqimis sholat, arihna, buat kami tenang, buat jiwa kami ini tenang, arihna biha, buat kami ini tenang dengan sholat, tegakkan sholat, kumandangkan iqamah. Jadi Nabi kalau punya masalah itu mesti sholat sunnah. Karena sholat itu yang bisa nolong kita. Artinya kuncinya di sholat. Yang nolong kita Allah, passwordnya sholat. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, maka orang sabar itu sebab turunnya pertolongan Allah. Karena tadi ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu. Supaya kita ditolong oleh Allah, yang sabar plus sholat. Jangan tinggalkan. Ini dikasih musibah malah jauh dari Allah. Mesin tidak pernah datang ya. Musibah terbesar itu kan bukan hilangnya sandal kita di masjid. Musibah terbesar itu adalah kalau sandal kita sudah nggak kelihatan di masjid. Itu musibah terbesar. Ya, mestinya kita rajin ke masjid. Seperti itu. Ya, Ali bin Abi Thalib pernah dengar? Ali bin Abi Thalib pernah berselisih sama Fatimah, putrinya Nabi. Rumah tangga biasa, suami istri gesekan biasa. Itu garamnya rumah tangga. Itu garam. Karena dua pikiran yang beda dijadikan satu dalam rumah tangga. Lah itu kan uniknya rumah tangga itu. Ibadah seumur hidup, ibadah terpanjang ya nikah itu. Itu nikah itu ibadah terpanjang. Orang sholat cuma 5 menit. Sholat itu 5 menit. Puasa Ramadan cuma sebulan, 30 hari. Zakat singkat, haji kalau reguler 44 hari reguler. Tapi nikah seumur hidup itu ibadah terpanjang. Itu nikmatnya orang ibadah itu ya nikah itu. Ya, lah ini memadukan dua akal pikiran yang beda. Itu butuh kesabaran dan butuh nurunkan ego. Jelas, suami nggak boleh memperturutkan egonya. Ketika ego istri lagi naik, sabar, redakan dulu. Jangan ikut ego, nggak akan kelar.
Harus ada yang ngalah. Harus ada yang ngalah. Nggak bisa. Dia lagi tinggi temperamennya, moodnya lagi tinggi, kita diam aja. Ya. Kita ikuti alurnya. Seperti itu rumah tangga. Lah Ali pernah berselisih dengan Fatimah. Ternyata apa itu? Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid, bukan ke kafe, bukan ke warkop. Ali pergi ke mana? Masjid. Makanya kalau ada laki-laki malam-malam ke masjid, mesti marah gara-gara nih. Kalau yang marah gara-gara nih, ya gak beres ini ya. Itu kok malam-malam ke masjid ya. Masjid minta sama Allah, minta petunjuk, sholat. Karena sholat itu sebagai penolong. Seperti ya sabar ya sholat. Nah itu ya, baik. Terus banyak ya di sini ya Bapak Ibu ya. Lihat itu yang B, cirinya mukmin sejati. Yang C, Allah mencintai orang yang sabar. Yang D, sabar itu perintah Allah. Yang E, sabar adalah sifat para nabi dan rasul. Ini ada dalilnya semua ini. Yang F, orang sabar itu adresnya, alamatnya di akhirat jelas, yaitu surga. Yang G, rakyat kalau mau sabar, Allah akan memberikan pemimpin yang saleh. Coba Pak Didi, untuk yang G ini perlu dibaca Pak Didi. Yang G ini, yang G, catatan kaki nomor 12. Ayo kita scroll ke bawah. Catatan kaki nomor 12. As-Sajdah, surat 32 ayat 24. Surat 32 ayat 24. Rakyat itu kalau sabar, Allah akan berikan pemimpin yang saleh. Surat 32 As-Sajdah ayat berapa tadi? 24. As-Sajdah 24. Kita dengarkan Allah berfirman, وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. silakan. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk. Pemimpin saleh. Lanjut. Dengan perintah kami ketika mereka sabar. Rakyatnya kalau sabar dikasih pemimpin saleh. Lah ini ndak Lombok mahal, demo, bensin mahal, demo. Ya, seperti itu. Ya, harga-harga mahal sembako, ya, sembako mahal, demo. Salah. Ulil amri dicaci maki di mimbar-mimbar. Nggak boleh. Sabar. Ya, Allah akan berikan ganti nanti yang soleh nanti. Tapi kalau kita selalu mencaci maki, kebencian, ujaran kebencian di media sosial, ya pemimpin kita begini, nggak bisa. Nggak akan Indonesia dikasih pemimpin soleh. Yang sabar, jadi rakyat yang sabar. Doakan. Mudah-mudahan dia dijadikan oleh Allah orang yang soleh. Orang-orang yang di sekitarnya orang soleh juga. Itu aja tugasnya rakyat. Nggak usah demo. Ya. Karena demo ini bukan ajaran Islam. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tadi ya. Terus yang H, pahalanya no limit. Sabar itu no limit. Orang kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, sholat di Masjid Ar-Rayyan 27 kali, kan gitu ya. 27 kali lipat kan ada jelas angkanya. Tapi orang sabar tanpa batas, no limit. Semua ibadah itu ada angkanya. Khusus sabar, no limit, tanpa batas. Dalilnya di mana? Surat Az-Zumar ayat 10. Nanti ada semua ini ada semua. Yang I, Allah memuji dan menjaga orang yang sabar ketika menghadapi orang jahat. Terakhir 10, sebab ini 10 ya. Yang C, yang ke-10, sabar adalah sifat Allah. Sabar itu sifat Allah. Allah itu adalah maha sabar. Sabar, bagaimana tidak sabar? Allah menciptakan makhluknya, malah makhluknya ada yang mengatakan Isa itu Tuhan itu 3, Trinitas, tapi tetap sama Allah dikasih rezeki itu, tetap dikasih rezeki, kayak sugi, ya, anak-anak itu pinter kabeh, padahal dia mengatakan yaitu Tuhan itu 3, Trinitas. Allah tidak boleh sabar, tapi nanti di hari kiamat tak siksa. Ada lawan tauhidmu cacat. Jelas Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam hal ini Allah itu sabar menghadapi cacian makian mereka. Allah yang ngasih rezeki malah minta ke kuburannya orang soleh. Mereka ngalah berkah ke pohon-pohon yang dikeramatkan, tetap dikasih sama Allah. Allah tidak boleh kasih. Tapi ku azab engkau nanti di hari kiamat.
Ya, baik. Jadi ini merupakan sifat dari Allah, sabar. Terakhir. Nah ini yang tadi saya singgung di awal taklim. Kita tutup ini yang nomor 8 ini. Terakhir, ada beberapa kondisi dianjurkan berangan-angan, ya, meminta kematian. Di antaranya, minta mati itu boleh kalau tujuannya dua. Minta mati itu boleh dianjurkan kalau ada dua hal. Satu, khawatir fitnah terhadap agamanya. Yang kedua, yang B, jika kematiannya berupa syahid di jalan Allah. Contohnya ini, kita lihat. Ya. Nah ini. Nah, ini. Ayo kita baca ini silsilah hadis sahih. Ya. Dari Mahmud bin Labid. Ya, ada di depan. Ada di depan. Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kita dengarkan, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam, al-mautu wal mautu khairun li mu'mini minal fitnah. Silakan. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua hal yang tidak disukai Bani Adam, Dua hal yang paling tidak disukai. Nomor satu yang tidak disukai, kematian. Terus, Kematian lebih baik bagi orang mukmin dibanding dengan fitnah. jadi kalau mukmin itu terkena fitnah, maka dia lebih baik meninggal aja daripada terkena fitnah. Fitnah apa ini? Fitnah agama yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Berat menjalankan syariat ini, berat, gangguannya banyak. Maka dia boleh yang meminta seperti ini. Nomor dua yang tidak disukai, wa yakrahu qillatul mal wa qillatul mali aqallu li hisabi. Silakan. Dan tidak menyukai sedikit harta. Orang itu biasanya tidak suka punya harta dikit, tidak suka punya harta sedikit, tidak suka. Yang diinginkan itu harta banyak. Padahal sedikit harta itu sedikit hisapnya. Ya, orang itu kalau tambah banyak hartanya tambah ribet pertanyaan akhirat. Makanya mending sedikit harta. Jadi ada dua hal yang tidak disukai orang itu, orang beriman. Satu, kematian. Dua, harta sedikit. Mati itu tidak disukai, kecuali kalau sudah terkena fitnah, mati lebih baik daripada hidup. Nah itu, ini boleh minta angan-angan mati. Fitnahnya fitnah agama, itu maksudnya. Terus kita lihat ini. Ya, kita lanjutkan aja. Sekarang, nah ini, jika kematiannya berupa syahid di jalan Allah. Ayo dibaca dalilnya. Catatan kaki nomor 17 itu, Sahih Bukhari. Ayo dibaca aja Pak Didi di layar. Dari Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Laula an asyqa ala ummati ma ta'attu khalfa sariyatin wala wadittu anni aqtalu fi sabilillah thumma ahya thumma uqtalu thumma ahya thumma uqtalu. Silakan. kalau sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan di belakang peperangan. Saya ingin lihat Nabi kepingin apa? Saya ingin terbunuh di jalan Allah. Berarti Nabi menginginkan kematian. Maksudnya mati syahid. Ulang lagi, Saya ingin terbunuh di jalan Allah. Kemudian dihidupkan, kemudian dibunuh lagi, kemudian dihidupkan, kemudian dibunuh. Saking besarnya pahala mati syahid, sampai kepingin mati syahid. Aku kepingin hidup terus dibunuh, lalu dihidupkan lagi, dibunuh lagi, dihidupkan lagi, dibunuh lagi. Saking besarnya pahala orang mati syahid. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari, orang mati syahid itu kepingin ketemu sama keluarganya yang masih hidup untuk ngasih kabar, aku di sini enak, gak usah sedih, hidupku enak di akhirat. Allah memberikan aku kenikmatan. Itu enaknya orang mati syahid. Kita baca ini yang bawah ini. Nah ini, Rasulullah SAW berangan-angan dibunuh di jalan Allah. Berangan-angan kepingin dibunuh di jalan Allah. Tiada lain karena agungnya keutamaan mati syahid. Mana dalilnya? Nah ini, ayo dibuka ini. Dibuka Sahih Muslim. Ayo minta tolong dibuka nomornya. Nomor asli 1909 atau nomor cetakan terjemahannya 1863.
1909 atau cetakan terjemahan 1863 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Sahal, nanti dari ketemu dari kakeknya. Silakan. Dari Sahal bin Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, dari bapaknya, dari kakeknya. Ya. Ia berkata, Silakan. Nabi SAW bersabda, Silakan. siapa yang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh hendak mati syahid. Siapa yang minta kepada Allah sungguh-sungguh, ya Allah, jika kau takdirkan aku meninggal, wafatkan aku dalam keadaan syahid, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid, itu betul-betul minta. Lanjut kata Nabi, Maka Allah menaikkannya ke tingkatan para syuhada. maka dia pasti akan mati syahid. Meskipun Pak Didi, Sekalipun kenyataannya dia mati biasa di tempat tidur. meskipun matinya bukan perang, matinya di atas tempat tidur, tapi dia kumpul sama syuhada di surga Allah, kumpul dengan orang-orang yang mati syahid, karena dia selain kalau masa hidupnya sering minta, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan syahid, ya Allah, wafatkan. Sama Allah dikabulkan meskipun matinya di tempat tidur, bukan peperangan, bukan. Loh, itu boleh angen-angen minta mati. Jadi yang pertama karena beratnya cobaan agama, syariat, bukan cobaan duniawi, bukan. Yang kedua karena kepingin mati syahid, boleh. Bisa dipahami di sini. Yang nggak boleh berarti apa? Ini yang nggak boleh. Ini yang ini cetak warna kuning ini. Kesimpulannya dimakruhkan, makruh dibenci, makruh itu dibenci, bahkan masuk ke dalam taraf haram, nggak boleh. Makruh bagi seorang muslim angen-angen mati kalau disebabkan bencana dunia yang menimpanya, bahkan hendaknya dia harus bersabar memohon bantuan kepada Allah. Jadi kalau bencana dunia nggak boleh minta mati. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Tuntas materi kita, insya Allah bulan depan nomor 19, tanda kecil kiamat nomor 19. Tentang apa? Nantikan edisi berikutnya. Kita akhiri wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita dan anak keturunan kita orang-orang yang sabar, yang ridha, dan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika terkena musibah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal menjemput kita. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sekarang saya share ke Ibu Faik dan beberapa teman-teman yang ada di sini, ya, yang saya tahu nomornya saya akan berikan, saya share. Baik, silakan yang mau meninggalkan majelis, silakan.